Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rejo Wijaya, NPM 2270071101. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan sistem perpustakaan. Latar belakang, di era digital yang serba cepat ini, perpustakaan telah berkembang dari sekedar tempat penyimpanan buku fisik menjadi pusat akses informasi yang luas. Perpustakaan TK Nurul Ilmi sebagai lembaga pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam menanamkan kebiasaan membaca dan belajar sejak dini. Oleh karena itu, pengembangan sistem perpustakaan yang efektif menjadi sangat esensial. TK Nurul ini merupakan sekolah yang berada di Jalan Benda nomor 72 RT 002 RW 003, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Perpustakaan sekolah adalah sarana pendidikan yang wajib ada di setiap lembaga pendidikan. Perpustakaan memberikan akses kepada siswa terhadap informasi yang mereka perlukan. Pembangunan perpustakaan di sekolah bertujuan untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Pengelolaan perpustakaan sekolah ini masih secara manual, baik dalam mengelola data anggota inventaris buku serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Kebutuhan akan sistem informasi perpustakaan yang komputerisasi ini di TK Nurul Ilmi muncul dari berbagai tantangan seperti kesulitan dalam pencatatan manual, keterbatasan akses terhadap informasi tentang buku dalam perpustakaan, dan pengelolaan koleksi buku yang tidak efisien. Sistem informasi yang baik akan memungkinkan TK Nurul Ilmi untuk mengelola data anggota inventaris buku serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku dengan lebih efisien dan akurat. Selain itu, sistem informasi perpustakaan yang interaktif dapat menjadi alat yang menarik bagi anak-anak untuk belajar dan menjelajahi dunia pengetahuan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, anak-anak dapat dengan mudah menemukan buku yang mereka cari serta mendapatkan rekomendasi bacaan yang sesuai dengan minat dan tingkat kemampuan mereka. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dari teman saya. Oke. Rumusan pertama itu bagaimana cara mengotomatiskan proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan TK Nurul Ilmi untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, itu ada bagaimana menyediakan informasi ketersediaan buku secara real time kepada petugas perpustakaan dan pengguna. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat membantu dalam pembuatan laporan peminjaman serta pengembalian buku secara otomatis. Nah, setelah ada rumusan masalah, selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah di sini terdapat beberapa yang perlu diperhatikan agar proyek tersebut dapat diselesaikan dan fokus dalam waktu yang ditentukan. Yang pertama itu lingkup pengguna. Lingkup pengguna di sini dimaksudkannya adalah pengguna internal di TK Nurul Ilmi, yang dimana adalah petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan ini bertanggung jawab untuk pencatatan peminjaman dan pengembalian buku serta pengelolaan data buku. Yang kedua ada fitur utama. Fitur utama di sini meliputi peminjaman buku, pengembalian buku, manajemen buku, pelacakan ketersediaan buku, serta laporan. Dan yang ketiga ada ketersediaan data. Yang dimaksud di sini adalah data buku yang sudah ada di perpustakaan di TK Nurul Ilmi tersebut. Yang keempat, pengembangan aplikasi. Sistem akan dikembangkan sebagai aplikasi web, yang dimana dapat diakses melalui perangkat komputer di perpustakaan. Pengembangan di sini menggunakan metode Agile dengan siklus iterasi yang singkat untuk memungkinkan umpan balik yang cepat dari pengguna. Nah, proyek di sini dibatasi oleh jangka waktu dalam 2 bulan untuk memastikan pengembangan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada tujuan tugas. Tujuan tugas dilaksanakan merancang aplikasi perpustakaan di TK Nurul Ilmi Tasikmalaya berbasis web untuk mengotomatiskan proses peminjaman dan pengembalian buku
menyediakan informasi ketersediaan buku secara real-time, membantu pembuatan laporan secara otomatis, meningkatkan efisiensi pengelolaan data buku dan anggota, menanamkan kebiasaan membaca dan belajar sejak dini, memfasilitasi penggunaan sistem oleh petugas perpustakaan. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada 3. Pertama, Cahyati DKK 2023 melakukan penelitian tentang pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web, di mana di SMA Negeri 1 Nansabaris. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan pengelolaan data buku di perpustakaan sekolah tersebut dengan memfasilitasi staf perpustakaan dalam manajemen data. Penelitian ini menggunakan framework Codenar dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Yang kedua, Mukramin dan Abri Hadi pada tahun 2022. Faktanya, bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negara Bagian 2 Luwu tidak memiliki sistem perpustakaan berbasis situs web. Metode pengembangan yang digunakan dalam makalah ini adalah metode air terjun. Untuk mendesain aplikasi digunakan model UML dan bahasa pemrograman PHP. Nah, tujuan di sini adalah untuk mengembangkan sistem perpustakaan berbasis website khusus untuk SMK Negeri 2 Luwu dengan fokus pada aktivitas pengelolaan data siswa dan buku. Yang ketiga, ada Ratna Sulistia Ningrum, DKK pada tahun 2018. Juga, mereka melakukan penelitian yang berfokus pada pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis web untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan di SMA 1 Jombang. Yang dimana untuk menyediakan informasi dan pengetahuan bagi siswa sebagai dukungan dalam pembelajaran. Sistem perpustakaan di SMA 1 Jombang dianggap itu manual dan tidak efisiensi, sehingga otomatisasi diharapkan dapat meningkatkan proses manajemen. Metode pengembangan ini dilakukan adalah model air terjun dengan 4 tahap, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Pengembangan aplikasi ini menggunakan kerangka kerja Codenar dengan bahasa pemrograman PHP. Aplikasi perpustakaan web ini dihasilkan untuk meningkatkan pencarian buku dan efisiensi sirkulasi. Selain itu, sistem perpustakaan sekolah diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan operasional dalam pengembangannya itu menggunakan model waterfall, kerangka kerja Codenar, PHP, dan MySQL. Selanjutnya, berdasarkan dari tinjauan pustaka, di sini juga ada mengartikan dari sistem informasi. Nah, sistem informasi itu pertama ada sistem merupakan suatu kesatuan menyeluruh yang ada di dalamnya terdapat prosedur dan komponen yang saling berhubungan dan saling tergantung dalam suatu jaringan kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi merupakan olahan data yang menghasilkan manfaat yang memiliki arti bagi penerima untuk pengembalian keputusan. Yang dikutip dalam tinjauan pustaka Cahyati DKK pada tahun 2023. Selanjutnya perpustakaan. Perpustakaan adalah ruang yang berisi koleksi buku-buku yang tersusun dengan rapi yang sering ditemui di sekolah maupun di kota-kota tertentu. Nah, fungsi perpustakaan tersebut sebagai pusat kegiatan belajar di lingkungan institusi pendidikan, baik bagi para pelajar, guru, maupun pihak yang lainnya. Selanjutnya ada web. Web ini terkait dengan World Wide Web atau disingkat WWW, adalah sebuah pelayanan jaringan data yang tersedia bagi pengguna komputer yang terhubung ke internet. Di sini website di sini disingkat dengan web, dapat diartikan kumpulan halaman yang dapat berisi informasi baik dalam bentuk teks, video, audio, gambar, animasi yang tersedia dalam jaringan internet. Kumpulan konten-konten yang dapat menampilkan informasi berupa gambar bergerak atau diam, teks, suara, animasi, ataupun gabungan dari semuanya yang saling terkait baik dalam bentuk dinamis maupun statis dan terhubung dalam jaringan internet. Yang dikutip pada tinjauan pustaka Ratna
Sulistia Ningrum, DKK pada tahun 2018. Yang terakhir, framework Codener. Framework Codener ini adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk membangun aplikasi dengan memisahkan 3 komponen utama, yaitu model, view, dan controller. Yang pertama model digunakan untuk mengelola informasi dan memberikan tahu pengamat ketika ada perubahan data. Komponen inilah yang hanya mengandung data dan fungsi terkait pemrosesan data. Yang kedua itu view. View ini bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka grafis ke pengguna. Setiap view memiliki hubungan one-to-one dengan satu layar aplikasi dan mengetahui cara untuk merendernya view terhubung dengan model dan menghasilkan kontennya ke layar. Yang terakhir ada controller, itu adalah menerima input dari pengguna dan memberikan instruksi kepada model dan view berfungsi untuk melakukan tindakan berdasarkan input tersebut. Dengan demikian, controller ini mengatur respon aplikasi terhadap tindakan pengguna. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randy Firmansyah, NPM 227007104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan yang kami gunakan dan juga jadwal pelaksanaan yang kami tetapkan. Pertama, metodologi pengembangan yang kami gunakan adalah metode software agile. Yang ini adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengiriman bertahap, kolaborasi tim, perencanaan berkelanjutan, dan pembelajaran berkelanjutan. Yang dimana terdapat beberapa tahapan dalam metode ini, yakni ada requirements, design, development, testing, deployment, review, dan terakhir launch. Lanjut pada tahapan-tahapannya, yang tahapan pertama yakni perencanaan atau planning. Pada tahap ini melibatkan pemilihan dan penentuan kebutuhan pengguna yang akan diimplementasikan dalam iterasi atau sprint berikutnya. Jadi pada tahap ini kita mendiskusikan apa saja sih kebutuhan pengguna yang ingin ada dalam aplikasi tersebut. Yang kedua ada perancangan atau desain, yang ini di mana tim melakukan analisis kebutuhan lebih lanjut dan merancang solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan juga tim mengembangkan rancangan rinci untuk produk yang mencakup aspek visual, antarmuka pengguna, dan serta keseluruhan produk. Yang ketiga ada pengembangan atau development. Pada tahap ini adalah saat implementasi yang sebenarnya dilakukan, di mana kode program dari aplikasi ditulis dan diuji. Yang keempat ada pengujian atau testing. Ini merupakan proses uji dan verifikasi untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja dari produk yang kita buat. Yang kelima ada deployment atau penyelarasan. Pada proses ini kita menyelaraskan dan menyesuaikan kembali penempatan produk ke lingkungan produksi. Yang keenam ada review atau pemeriksaan. Dalam tahap ini terdapat periode atau waktu untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi sama proyek. Jadi di sini kita mereview atau membahas apakah ada masalah dalam proyek kita. Setelah itu kita menyesuaikan kembali dengan tujuan dari aplikasi yang dibuat. Yang ketujuh atau yang terakhir ada peluncuran atau launch. Pada tahap ini merupakan proses peluncuran produk ke pasar. Jadi aplikasi yang kita buat, yang kita rencanakan telah jadi dan diluncurkan ke pasar atau diserahkan pada customer. Dan di sini ada jadwal rencana pelaksanaan. Pada minggu pertama, bulan pertama, kita terdapat planning, yang dimana dalam planning ini ada pertemuan pertama, pengumpulan data, dan analisis kebutuhan dari pengguna. Pada minggu kedua, bulan pertama,
Di sini kita menyesuaikan desain ya, yang dimana pembuatan user diagram, pembuatan BPMN, pembuatan sequence diagram, desain antarmuka, kelas diagram, dan data modelnya. Yang ketiga, pertemuan minggu ketiga bulan pertama ada development. Di sini kita melakukan pemrograman kode sampai minggu keempat. Pada minggu kelima atau minggu pertama bulan kedua, kita di sini terdapat testing dari aplikasi yang kita buat, testing dari software yang kita buat. Pada minggu keenam atau minggu kedua bulan kedua, di sini ada deployment. Ini pelatihan pengguna untuk pengguna aplikasi atau customer kita. Yang ketujuh ada review. Kita review bersama-sama dengan klien apakah aplikasi yang kita buat sudah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir atau minggu terakhir, minggu ke-8, di sini ada launch. Yang ini merupakan minggu peluncuran sistem, postingan project, dan laporan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nijar mengenai aplikasi yang telah kita buat. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya yang telah presentasi tadi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nizar Fatunajar dengan NPM 227007087. Di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan mengenai aplikasi yang telah kami buat. Kami di sini membuat sistem informasi untuk perpustakaan TK Nurul Ilmi. Nah, ini merupakan halaman utama atau landing page dari aplikasi yang telah kami buat. Ada dua menu. Yang pertama ini ada menu login, kemudian yang kedua ini ada daftar buku. Kita coba dulu ya untuk menu login terlebih dahulu. Kita coba login dulu. Nah, setelah login, ini merupakan halaman utama dari aplikasi, yaitu menu dashboard. Menu dashboard ini merupakan tampilan dari keseluruhan menu yang ada di dalam sistem ini gitu. Di sini ada tampilan mengenai informasi mengenai buku, stok buku, rak buku, kategori, murid, sampai transaksi peminjaman. Nah, di sini ada grafik untuk ikhtisar 7 hari dalam peminjaman gitu. Kita coba terlebih dahulu. Di sini ada menu rak ya. Jadi di dalam menu master ini, di yang paling kiri ini, menu master ini kami menganut sistem CRUD, yaitu create, read, update, sama delete gitu. Di sini kita bisa menambah rak gitu. Misalkan kita tambahkan rak 2A gitu. 2A lantai 1. Nah, kemudian di sini kita bisa mengedit rak tersebut. Kemudian juga bisa mendelete gitu. Kemudian menu selanjutnya yaitu ada menu kategori. Menu kategori. Nah, di sini merupakan kategori dari buku yang nantinya akan disimpan di dalam database di sini gitu. Sama di sini ada tambah kategori, kemudian tambah kategori. Nah, misalkan kita tambahkan buku pelajaran. Kemudian di sini sama kita bisa mengedit. Kita coba edit yang ini. Kita coba ganti ke buku cerita gitu. Cerita. Nah, di sini juga kita bisa mendelete untuk menunya. Kemudian di menu selanjutnya ini ada menu buku. Di sini kita bisa menambahkan buku. Di sini ada form nantinya untuk menambahkan buku, dimulai dari gambar utama bukunya, kemudian judul buku, pengarang, penerbit, ISBN, tahun terbit, kemudian rak tadi yang telah ditambahkan, kategori yang telah tadi ditambahkan, kemudian jumlah stok bukunya ada berapa gitu. Kemudian ada menu anggota.
Nah, sama ya, menu anggota, ketika kita menambahkan anggota nantinya ada form untuk mengisi identitas dari anggota atau murid dari TK Nurul Ilmi gitu. Nah, selanjutnya kita ada menu transaksi ya. Di sini ada 3 gitu. Yang pertama ada peminjaman. Jadi ketika nanti sistemnya ada murid ingin meminjam buku itu datangnya ke pustakawan gitu. Nanti pustakawan itu mencatat transaksi peminjaman di dalam website begitu. Kita coba, ini ada menu peminjaman baru ya. Kita coba Raja gitu. Nah, kita pilih. Nah, kemudian kita cari buku, kemudian kita coba cari buku yang telah ditambahkan gitu. Nah, ini ada, kita coba pilih buku Puterin Hari gitu. Kita pilih. Kemudian kita konfirmasi untuk peminjaman dari buku Puterin oleh Raja gitu. Nah, kemudian kita simpan. Di sini ada, saya lupa, di sini ada lama peminjaman. Jadi di sini tuh ada lamanya peminjaman, yaitu ada 3 hari, kemudian ada 5 hari, kemudian ada 7 hari. Kita pilih saja yang 3 hari. Kita simpan. Nah, kemudian di sini ada peminjaman buku berhasil tuh dengan nama peminjam Raja Wijaya, kemudian judul buku, kemudian tanggal pengembaliannya tanggal berapa. Di sini juga kita bisa melihat detail dari informasi peminjaman gitu. Kemudian ada menu pengembalian. Jadi menu pengembalian ini ketika nanti si peminjam ini udah beres gitu. Udah beres mengembalikan buku kepada TK gitu. Nah, ini sama aja kayak tadi gitu. Kita coba tambah pengembalian baru. Kita cari Raja. Tadi yang meminjam kita coba selesaikan gitu. Nah, kita pilih. Kita konfirmasi. Nah, di sini bertambah gitu. Jadi data pengembaliannya sekarang ada 2. Karena yang tadi kita coba selesain untuk peminjamannya gitu. Kemudian di menu yang terakhir ini ada denda. Jadi ketika nanti si siswa atau murid itu meminjamnya melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan, dia itu ada menu untuk informasi denda gitu. Jadi siapa aja yang telat untuk mengembalikan buku nanti terlihat di menu denda ini gitu. Itu mungkin yang terakhir ini ada menu manajemen akun ya bagi admin. Jadi di sini merupakan menu ketika nantinya siapa saja yang bisa masuk ke dalam website ini gitu sebagai hak akses gitu. Nah, karena ini baterainya udah lama ya, mungkin sekian demonstrasi dari saya ya. Kita coba logout. Nah, kemudian di sini ada daftar buku. Kita coba lihat. Nah, ini merupakan daftar-daftar buku yang tadi di dalam aplikasi itu kita tambahkan gitu atau kita simpan, nantinya tampil di sini gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, dilanjut kepada kesimpulan. Terdapat beberapa poin dalam pengembangan sistem perpustakaan berbasis web di TK Nurul Ilmi. Yang pertama, kebutuhan otomatisasi, yaitu sistem perpustakaan di TK Nurul Ilmi ini yang saat ini masih dikelola secara manual menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan dalam pencatatan, keterbatasan akses informasi, dan pengelolaan koleksi buku yang tidak efisien. Yang kedua, peningkatan akses informasi. Sistem informasi perpustakaan yang terkomputerisasi akan memungkinkan akses real-time terhadap informasi ketersediaan buku. Hal ini akan membantu petugas perpustakaan dan penggunaan dalam pengelola dan mencari buku dengan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, pembuatan laporan otomatis. Pengembangan sistem yang memungkinkan pembuatan laporan peminjaman dan pengelolaan buku secara otomatis akan meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam administrasi perpustakaan. Yang keempat, penggunaan metode Agile. Pengembangan sistem akan menggunakan metode Agile yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak secara interaktif dan fleksibel. Hal ini akan memungkinkan umpan balik cepat dari pengguna dan penyesuaian selama proses pengembangan.
Terakhir, dampak positif untuk pendidikan anak usia dini. Sistem perpustakaan berbasis web diharapkan dapat menjadi alat yang menarik bagi anak-anak untuk belajar dan menjelajahi dunia. Guys tuh orang mantek sumpah. Lanjut. Bisa dong. Yang kelima berarti. Kelima. Yang kelima, dampak positif untuk pendidikan anak usia dini. Sistem perpustakaan berbasis web diharapkan dapat menjadi alat yang menarik bagi anak-anak untuk belajar dan menjelajahi dunia pengetahuan, serta menanamkan kebiasaan membaca dan belajar sejak dini. Secara keseluruhan, pengembangan sistem perpustakaan berbasis web di TK Nurul Ilmi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi perpustakaan, serta mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kebiasaan membaca pada anak usia dini.